setiap sisinya atau setiap sudutnya itu melambangkan satu unsur yang kita sebut lebaran, luberan. Sejarah ketupat itu sudah ada di abad ke-15 ya, yang sangat erat kaitannya dengan simbolisasi makna kehidupan. Simbol ketupat yang kalau kita belah tuh toek gitu kan, mengandung makna dan filosofi yang akar kelapa, ada kue salju, kue nastar, kongguan yang isi rengginang. Ketupat itu diambil secara etimologi. Ketupat itu sebenarnya namanya adalah... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Prasanggi Story. Kali ini di Tuang Cerita kita bakalan bahas hal yang asik-asik. Setelah nuansa lebaran di H+2 ini ya, saya nggak mudik, biar lebih produktif, enaknya kita ngonten. Gimana? Setelah menjalani puasa 30 hari lamanya, kita menemui momentum lebaran dengan makan sepuas-puasnya. Berasa enak ya, bertemu lebaran. Kita ngomongin aspek makanannya ya. Dari segi makanannya kita menghadapi momen yang penuh keluasaan, terutama bagi perut. Di sana banyak terdapat makanan, hidangan-hidangan tradisi khas lebaran, pastinya akar kelapa, terus opor ayam, apalagi ada kue salju, kue nastar, ada kongguan yang isi rengginang. Tapi enggak lah ya, di baru H+2 masa kongguannya udah isi rengginang. Kayak saya aja. Ngomongin lebaran tadi ada satu yang belum saya sebut, yaitu ketupat. Nah, saya mau ngomongin sejarah ketupat. Jadi ketupat ini kenapa menjadi tradisi di Hari Raya Idul Fitri ya? Usut punya usut, sejarah ketupat itu sudah ada di abad ke-15 ya. Ada versi sebagian yang saya baca dari sumber terpercaya. Abad 15 ini dipopulerkan ketupat itu oleh Wali Songo. Kenapa Wali Songo? Melalui sarana dakwah. Kan Wali Songo itu dakwahnya bisa melalui pagelaran seni atau juga di berbagai kuliner khas Nusantara. Salah satu contohnya ada di ketupat ini. Dan sebenarnya masih banyak seperti tumpeng gitu kan. Itu mengandung makna dan filosofi yang sangat erat kaitannya dengan simbolisasi makna kehidupan. Begitupun dengan ketupat. Nah, kita fokus ke ketupat, jangan ke tumpeng dulu, oke? Jadi ketupat ini tadi di sebagian versi ini adalah populer, muncul di era abad 15. Waktu itu Wali Songo yang mempopulerkan dengan nggak asal buat ketupat itu. Dari segi bentuk, ada mobil lewat. Nah, sampai mana tadi saya? Oh iya. Jadi Wali Songo mempopulerkan ketupat itu nggak asal membuat atau mendesain ya. Dari bentuknya itu yang berupa persegi ya. Nah, itu kaitannya dengan filosofi ketupat pada masa itu memang dikonsepkan sebagai laku papat. Nah, laku papat itu tersimbolisasi di bagian sudut-sudut perseginya ya, ketupat itu. 4 laku atau dalam bahasa Indonesianya. 4 laku apa aja itu? Kita bahas sebelumnya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mari kita mulai. Sebenarnya kalau secara asal-usul namanya, secara etimologi ya, ketupat itu diambil secara etimologi. Ketupat itu sebenarnya namanya adalah ngaku lepat. Nah, ngaku lepat itu kalau diartikan ngaku salah, mengaku bersalah lah gitu ya. Itu simbolisasi dari ketupat yang dipatenkan lagi oleh Wali Songo dalam laku papat yang tersimbolisasi dalam bentuk apa itu namanya ketupat tadi, persegi 4 gitu ya. Setiap sisinya atau setiap sudutnya itu melambangkan satu unsur yang kita sebut lebaran, lalu luberan, yang ketiga itu leburan, dan yang keempat itu laburan. Jadi dalam satu unsur lebaran tadi secara harfiah itu dimaknai lebaran yaitu diambil dari kata lebar, yaitu keluasan ya, menyimbolisasikan bahwa kita setelah berpuasa selama 30 hari maka kita dihadapkan dengan kondisi lebar, selebar-lebarnya terhadap asupan makanan kita di hari raya tersebut, dengan boleh menyantap makanan apa saja. Itu dia maknanya dari lebar atau lebaran. Nah, yang kedua itu ada luberan. Luberan berfilosofi atau bermakna bahwa luberan atau yang dalam arti katanya itu melimpah ya. Luber, meluber, melimpah. Itu disimbolisasikan terhadap hari raya yang setelah kita berpuasa lalu dilanjutkan dengan berlebaran, kita baiknya
memberi sedekah dengan berzakat, bisa dilakukan di bulan puasa, atau kita bersedekah lainnya ya, disimbolisasikan dengan satu unsur atau sudut dari ketupat itu. Yang kedua yaitu luberan. Nah, yang ketiga itu adalah leburan, di mana pada momentum Hari Raya Idul Fitri itu baiknya kita melebur dengan saling memaafkan. Maka kita meleburkan ego di sini tepatnya ya, dalam simbolisasi sudut ketiga ini yang berarti leburan. Nah, yang keempat itu laburan. Labur itu kapur ya. Kapur yang disimbolisasikan, kapur itu kan bersih. Jadi ketika kita sudah mengalami lebaran, keluasan, mengalami luberan, kita bersedekah atau saling berbagi, lalu ada leburan, kita saling memaafkan dengan hati yang melebur. Yang ketiga adalah laburan, yaitu yang artinya kapur, yang disimbolisasikan kapur yang putih bersih. Dan juga dengan simbol ketupat yang kalau kita belah tuh toek gitu kan, nah dalamnya kan putih tuh, melambangkan hati kita, menyimbolisasikan hati kita yang putih bersih setelah menjalankan ibadah puasa, melewati momentum lebaran. Itulah kira-kira makna atau simbolisasi yang dirangkum, didesain sedemikian rupa, yang dipopulerkan oleh Wali Songo. Memang gak ada lawan, leluhur kita di era itu yang mendesain konsep sedemikian rupa, yang mungkin gak bakalan kepikiran visi semacam ini dalam jalan dakwahnya ya. Nah, kurang lebih itulah simbol yang didapat dari ketupat, yang kita rangkum lagi nih ya, yang dari asal mula katanya yaitu dari ngaku lepat, yang sepanjang perjalanannya berubah menjadi ketupat. Ngaku lepat, ngaku bersalah, ngaku salah, yang lalu berkembang di era modern ini menjadi ketupat. Nah, jadi begitu, jangan asal belah makan ketupat, pakai opornya. Lebih enak lagi mengetahui unsur sejarahnya, kan lebih nikmat ya. Ya, ini saya juga nikmat juga ya, ngonten di siang hari, di H+2 lebaran. Jadi enak sih, sepi, saya bisa mengeluarkan power dalam intonasi saya. Biasanya kan saya kalau ngonten tuh malam hari ya, anak istri lagi tidur, saya mau ngeluarin power agak sedikit riskan ya, takut mereka terganggu kan tidurnya gitu. Saya teriak-teriak di sini, di studio yang ala kadarnya ini. Nah, kalau siang kan wah. Kurang lebih seperti itu aja. Nanti kita lanjut lagi. Oh iya, ada satu lagi. Saya bakalan bahas sejarahnya THR, pesanan atau request dari salah satu subscriber saya, namanya Fikri. Itu dia orangnya tuh boleh dikepoin, tapi janganlah orang nggak ada subscribernya. Astagfirullah. Mohon maaf lahir dan batin. Itu aja. Salam, tuang rasa, tuang cerita. Mohon maaf lahir dan batin.